Pada suatu hari, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu berhasil membuat majikannya terpikat dengan pesonanya. Mereka pun saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan kalau saat itu ada suaminya, perempuan ini dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu, bahkan sampai dengan memberikannya hadiah berupa parfum, baju, dan celana khusus itu untuk sang pembantu. Kemudian dengan bangga pembantu prianya itu pun memamerkan hadiah-hadiah tersebut di depan majikan perempuannya dengan berpose seperti model majalah. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun melanjutkan ke tahap penggarapan lahan demikian si majikan cantik itu. Namun sebelum hubungan terlarang ini bisa terjadi, diceritakan di awal bahwa sang pembantu merupakan seorang pemuda yang bernama Jaka. Jaka ini berasal dari sebuah desa dan memutuskan pergi merantau ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan itu. Dia dibawa oleh beberapa orang yang bernama Agus, Budi, dan seorang wanita yang bernama Sulis. Dalam perjalanan mereka berempat itu, terlihat Sulis yang duduk berdua di bangku belakang mobil itu bersama Jaka. Tanpa ragu, nekat berusaha bersenang-senang dengan Jaka. Walaupun Jaka hanya bisa pasrah dan tidak menunjukkan kalau menyukai apa yang dikerjakan Sulis itu. Perjalanan tersebut kemudian membawa mereka berempat ke sebuah villa milik seorang pria kaya yang bernama Yulian. Agus selanjutnya memperkenalkan Jaka kepadanya dan istrinya yang bernama Sumiati. Dengan harapan, Jaka dapat diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Awalnya Yulian dan Sumiati nampak ragu, namun akhirnya Jaka diterima untuk bekerja di rumah itu. Malam harinya, Yulian bersama rekan bisnisnya mengadakan pesta untuk merayakan hari kemenangan. Setelah itu, Sumiati berusaha menghindar dari Yulian ketika suaminya itu ingin mengharap lahannya. Sehingga suaminya itu pun lama-lama dibuat kesal dan situasi pun tidak nyaman yang membuat suaminya itu marah. Kemudian, suami Sumiati sampai memecahkan botol sehingga hal itu cukup mengejutkan Sumiati hingga membuatnya menangis. Beruntung Yulian cepat menyadari kesalahannya dan dengan penuh kasih sayang, dia menghibur istrinya itu dengan meminta maaf dan berjanji akan berperilaku lebih baik lagi. Setelah berhasil membuat istrinya itu tenang, Yulian pun langsung menggarapnya dengan penuh semangat. Akan tetapi, tiba-tiba Jaka sang pembantu itu muncul untuk mengecek keadaan di dalam rumah itu. Hal itu dia lakukan setelah dia mendengar ada suara pecahan gelas, sehingga dia pun tidak sengaja melihat majikannya yang sedang mengharap lahan basuah itu, dan tentu saja membuat Yulian marah pada Jaka. Yulian marah karena merasa terganggu oleh kehadiran Jaka yang tiba-tiba itu. Namun dengan bijaksana, Sumiati mencoba menenangkan suaminya untuk mencegah agar situasi tidak berlarut-larut. Dia pun mengajak suaminya untuk melanjutkannya di kamar mereka. Sementara itu di lantai bawah, salah satu pembantu wanita yang bernama Henny dengan tergopoh-gopoh datang untuk memberi peringatan kepada Jaka dan dia menyarankan agar terbiasa dengan keadaan semacam itu. Serta menjelaskan bahwa meskipun majikannya itu nampak menakutkan, di sisi lain majikannya itu cukup dermawan. Jaka pun akhirnya mengerti dan sedikit tenang. Setelah pengharapan itu selesai, Yulian lalu pamit pada istrinya kalau akan pergi dan akan pulang larut malam, yaitu untuk menyelesaikan urusannya. Berselang beberapa waktu secara tidak sengaja Sumiati melihat Jaka yang sedang berenang sendirian. Sumiati rupanya mulai tertarik pada pembantunya itu, sehingga Sumiati memutuskan memanggil Jaka untuk diajak ngobrol berdua. Akhirnya mereka berdua ngobrol dan saling bertukar cerita tentang masa lalu mereka masing-masing di malam itu. Di momen ini, akhirnya terungkap bahwa keduanya berasal dari desa yang bersebelahan. Sumiati pun melanjutkan menceritakan bagaimana awal mula perkenalannya dengan suaminya. Yang mana kala itu, Yulian pernah membantu pengobatan ayahnya dan sebagai balas budi, Sumiati dengan terpaksa mau menikah dengan Yulian. Sementara itu, Jaka sendiri juga mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian
rupanya mulai menciptakan ikatan emosional di antara Jaka dan Sumyati. Keesokan harinya, saat Jaka disuruh untuk mengepel, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada Sumyati. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya mereka berdua terus-menerus saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan keberadaan Yulian, pandangan yang penuh makna ini tampaknya membuat Sumyati mulai terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu. Terlebih ketika Jaka tengah sibuk memotong rumput, kehadiran Jaka di rumah itu rupanya mampu menyentuh hati Sumyati. Bahkan perhatian khusus itu diungkapkan Sumyati dengan memberikan Jaka hadiah. Berupa parfum, baju dan celana khusus itu, Jaka pun sangat senang dengan pemberian majikannya itu. Dengan bangga, Jaka kemudian mendatangi majikannya itu untuk memamerkan hadiah-hadiah tersebut. Sambil berlagak seperti seorang model majalah, setelah kedua sinyal mereka mulai menguap, akhirnya berlanjut ke proses pengharapan lahan. Dengan penuh semangat, akan tetapi kebahagiaan yang manis itu ternyata hanyalah mimpi dari Sumyati. Setelah dia terbangun dan turun ke lantai bawah, Sumyati justru mendapati suaminya diam-diam sedam mengharap lahan bersama Henning, pembantu perempuannya itu. Pemandangan itu tentu saja membuat Sumyati sangat terkejut. Tapi dengan besar hati dia memutuskan untuk membiarkan mereka berdua melanjutkannya sampai selesai. Sebagai istri yang hanya dijadikan seperti budak, Sumyati merasa sedih dan putus asa. Sehingga dia pun menyendiri di danau. Di saat inilah kemudian Jaka datang untuk menghiburnya, memberikan penyemangat. Jaka yang sadar kalau cuma seorang pembantu, berupaya menjadikan dirinya penopang serta penghibur. Bagi ibu majikannya itu, di tengah ketidakpastian hidupnya. Malam harinya, Yulian dan rekan bisnisnya mengadakan pesta dan lagi-lagi sambil minum seperti biasanya. Namun tampaknya, Sumyati merasa kesal dengan perlakuan mereka terhadap wanita yang dianggap rendah dan hanya dijadikan bundak hiburan semata, di mana hal itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis suaminya secara tidak sengaja menumpahkan minumannya yang kemudian membasahi si engkotnya. Lalu dengan senaknya, dia memerintahkan Sumyati untuk membersihkannya. Di depan orang banyak, Sumyati pun menolak melakukan perintah yang serupa dari suaminya. Karena dia merasa bahwa itu hanya akan menghina martabatnya. Yulian yang merasa terhina oleh penolakan istrinya itu lantas bereaksi dengan sangat marah, bahkan sampai mendorongnya. Di malam yang cukup sulit itu, Jaka tidak bisa tidur karena selalu memikirkan nasib Sumyati. Karena sebelumnya, majikannya itu telah menceritakannya. Besok paginya, kehidupan kembali normal seperti biasa dan sebelum berangkat, Yulian memberikan sejumlah uang kepada Jaka sebagai bentuk penghargaan karena Jaka dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Jaka yang telah dibutakan oleh cinta kepada Sumyati tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yaitu ketika Yulian pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Tanpa menunggu lama, Jaka pun segera mengajak Sumyati untuk mengharap lahan basah itu di tepian danau. Tak puas di alam bebas mereka, berdua pun melanjutkannya di dalam rumah. Kapanpun mereka mau, hingga pada suatu malam. Ketika mereka baru selesai melakukannya, mereka lalu merencanakan untuk menyingkirkan Yulian, agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya. Awalnya Jaka merasa takut karena rencana itu merupakan tindakan kriminal. Namun demi wanita yang dia cintai, Jaka akhirnya berjanji untuk melakukan apapun demi cintanya pada Sumyati. Besok paginya ternyata di luar dugaan, Yulian pulang lebih awal dari jadwal bisnis yang biasanya. Hal ini tentunya membuat Jaka dan Sumyati sangat terkejut dan kocar-kacir sembari bergegas menyembunyikan sisa-sisa dari apa yang mereka berdua lakukan agar tidak ketahuan Yulian. Beruntungnya Henning turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut dan dengan cepat dia merapikan tempat tidur itu. Setelah kejadian itu, Jaka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Henning karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang sangat berbahaya tersebut. Jaka dan Henning kemudian saling bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing, sehingga terungkap rupanya Himnya adalah jam 2 beranak satu.
yang mana dia berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya itu, bahkan sampai rela menjadi pembantu di rumah Julian. Bahkan selain hanya sebagai pembantu, Heini juga sesekali menjadi lahan garapan oleh Julian. Hal itu menurut Julian sebagai bentuk pengabdiannya. Malam itu, seperti rutinitas biasanya, Julian kembali mengadakan pesta bersama rekan bisnisnya. Namun kali ini, Julian sungguh kelewatan, di mana dia menginginkan istrinya untuk melakukannya dengan 2 orang temannya secara bebas di hadapan semua orang. Mendengar itu, Sumiati tentu saja langsung menolak dengan tegas. Dan hal itu membuat suaminya jadi marah, yang akhirnya mendorong istrinya sampai menyebabkan kepalanya terluka karena terbentur. Jaka yang melihat kejadian yang dialami oleh Sumiati tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia dengan spontan emosi, lantas demikian kepala Julian. Tindakan yang dilakukannya itu tentu saja membuat Julian jadi murka. Jaka yang tidak memiliki kekuasaan, tentu saja dia pun langsung dibuat babak belur sebagai balasan akibat tindakannya yang sudah berani dengan bosnya itu. Julian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jaka pergi dari rumah tersebut dan menyuruh mereka untuk segera menghilangkan Jaka dengan demikian hidup-hidup. Namun beruntungnya, anak buah Julian masih menunjukkan hati nuraninya dan memberikan kesempatan untuk hidup kepada Jaka dengan satu syarat, bahwa dia tidak boleh lagi mendekati rumah itu. Dalam hati Jaka mengatakan bahwa demi kebahagiaan Sumiati, dia harus membiarkannya hidup tanpa kehadirannya lagi. Pagi harinya, Julian mulai mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, di mana dia meminta maaf kepada istrinya dan berjanji untuk memulai semuanya dari awal, serta berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Dengan raut wajah yang tidak sepenuhnya ikhlas, Sumiati terpaksa tetap memaafkan suaminya itu. Beberapa hari pun berlalu, di mana Heini izin untuk pulang kampung. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sumiati untuk menitipkan pesan pada Jaka dan juga sebuah amplop yang berisi kunci rumah itu. Namun upaya Jaka gagal total, karena Julian rupanya sudah waspada dan demikian itu pun hampir saja membuat Jaka jadi almarhum. Beruntungnya dari belakang Sumiati tiba-tiba muncul yang langsung menyerang suaminya hingga tak bernyawa. Setelah berhasil membungkus jasad suaminya, keduanya lantas segera melarikan diri dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Julian. Tak cuma itu, Sumiati juga tidak lupa membawa jasad suaminya yang kemudian setelah berada di sebuah danau, Jaka pun membuangnya di sana. Hal itu untuk menghilangkan jejak. Hingga pagi harinya, Jaka dan Sumiati bertemu salah satu anak buah Julian yang bernama Hendra. Kemudian tanpa diduga, Sumiati justru mendekati Hendra dan meninggalkan Jaka seorang diri. Di sini mulai terungkap bahwa ternyata semua ini adalah rencana yang telah dirancang oleh Hendra dan Sumiati. Hendra merasa berterima kasih karena rencana mereka untuk menyingkirkan Julian berjalan dengan sempurna berkat kehadiran Jaka. Kini namanya tetap bersih dari tuduhan. Sekarang rencananya untuk menikah dengan Sumiati dan menguasai harta milik Julian mulai terbuka. Hendra kemudian menghabisi Jaka dan menyingkirkannya tanpa belas kasihan. Namun hal yang tak terduga kembali terjadi, yang mana setelah Hendra menyingkirkan Jaka, tiba-tiba dia mendapat kejutan dari Sumiati. Ternyata selama ini, dia hanya berpura-pura mencintainya. Rencana dia yang sebenarnya adalah ingin menguasai kekayaan suaminya itu seorang diri saja, dengan alasan bahwa dirinya sudah tidak mempercayai laki-laki lagi. Setelah Sumiati menyingkirkan Hendra, kini Sumiati berhasil mengambil kendali atas seluruh kekayaan suaminya itu. Tak cuma itu, Sumiati juga mengambil alih peran Julian dalam dunia bisnisnya dibantu oleh beberapa orang terpercaya. Di akhir cerita terungkap, meskipun Sumiati tampil sebagai wanita sukses dan kaya raya, namun secara jujur dia mengakui dari lubuk hatinya yang paling dalam dia masih merindukan Jaka. Bahkan dia masih bisa merasakan kehadiran Jaka di sampingnya. Begitulah kalau ambisi sudah tidak didasari dengan pemikiran yang sehat dan jernih, menghalalkan segala cara. Sekian, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih.
Aku bekerja di luar kota dan tinggal di kota itu dengan istriku dan juga si buah hatiku tercinta. Dalam kesempatan ini, aku akan menceritakan pengalaman indahku bersama dengan Mbak Yuni. Dia adalah kakaknya istriku, alias Mbak Yu iparku. Dia ini tinggal di desa kelahiran istriku, dan kejadian yang aku alami itu adalah ketika aku datang ke rumahnya yang di desa itu. Selengkapnya, simak ceritanya berikut ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Suami Mbak Yuni mempunyai kebun alpukat yang cukup luas. Mbak Yuni itu walaupun sudah berumur sekitar 45 tahun, tetapi penampilannya jauh lebih muda dari umurnya. Perawakannya itu tidak gemuk seperti kebanyakan wanita yang sudah berumur. Walaupun tidak cantik, tetapi Mbak Yuni ini berwajah ayu dan menyenangkan untuk dipandang. Penampilan Mbak Yuni yang seperti itu mungkin karena selama ini selalu telaten mengikuti senam secara berkala dengan kelompoknya. Beberapa bulan yang lalu, aku mengambil cuti panjang dan mengunjunginya bersama istriku dan putraku. Kedatangan kami disambut dengan gembira oleh Mbak Yuni dan suaminya. Apalagi memang sudah setahun lebih, kami semuanya tidak saling bertemu. Pertama-tama aku disambut suami Mbak Yuni, dan Mbak Yuni menyambut istriku untuk melepas rindu. Dan setelah itu, istriku segera mendatangi kakak iparnya, yaitu suami Mbak Yuni. Sedangkan Mbak Yuni segera ke arahku dan melakukan hal yang sama, seperti ketika dia sedang melepas kangen dengan istriku tadi. Sehingga terasa olehku, ada sesuatu yang terasa empuk di saat seperti itu. Dalam keadaan itu, Mbak Yuni sempat berbisik padaku, "Sul, Mbak kangen sekali denganmu," ucapnya pelan sambil menggosok-gosokkan tangannya di punggungku. Dan untuk tidak mengecewakannya, aku balas bisikannya itu, "Mbak, saya juga kangen sekali dengan Mbak," balasku. Ketika itu aku menjadi sangat kaget ketika Mbak Yuni sambil tetap masih seperti itu kembali berbisik, "Sul, Mbak merasakan ada yang mengganjal di perut Mbak ini." Spontan karena kaget dengan kata-katanya itu, aku menjadi tertegun dan dengan segera saling menjauh. Dan kuperhatikan Mbak Yuni tampak tersenyum penuh arti. Setelah 2 hari berada di rumah Mbak Yuni, aku dan istriku merasakan ada keanehan dalam rumah tangga Mbak Yuni dan suaminya. Terutama pada diri Mbak Yuni. Mbak Yuni selalu saja marah-marah kepada suaminya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sedangkan suami Mbak Yuni menjadi lebih pendiam serta tidak meladeni Mbak Yuni ketika beliau sedang marah-marah. Dan suami Mbak Yuni itu kelihatannya lebih senang menghabiskan waktunya di kebun alpukatnya. Walaupun di kebunnya itu, dia hanya duduk-duduk seperti sedang merenung atau melamun saja. Istriku sebagai adiknya tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa dengan tingkah laku kakaknya itu, terutama dengan mbaknya. Karena istriku merasa takut untuk menanyakannya kepada keduanya. Lalu istriku pun memintaku untuk berusaha mendapatkan keterangan dari Mbak Yuni, supaya Mbak Yuni mau bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya itu. Maka istriku menyuruhku untuk menanyakannya sewaktu dia sedang tidak ada di rumah itu, dan juga sewaktu suami Mbak Yuni itu sedang ke kebun alpukatnya. Di pagi hari ketiga, setelah selesai sarapan pagi, istriku sambil membawa putraku pun berpamitan kepada kakaknya untuk pergi mengunjungi budenya yang di luar kota, yang tidak jauh dari kota Mbak Yuni, dan rencananya kalau bisa pulang sore harinya. "Mbak, aku mau pergi ke rumah bude dulu ya. Nanti sore juga aku balik lagi ke sini," ucap istriku pada Mbak Yuni. "Loh, murkok suami kamu nggak diajak?" tanya Mbak Yuni. "Lal, nggak usah Mbak, biar Mas Surya nemenin Mas Paidi dan Mbak aja. Wong aku nggak lama kok di rumah bude," sahut istriku sambil mengedipkan matanya ke arahku. Aku tahu apa maksud dari kedipan matanya itu, sedangkan Mas Paidi hanya berpesan pendek supaya hati-hati di jalan, karena hanya pergi dengan putraku saja saat itu. Tidak lama setelah istriku pergi, Mas Paidi pun berpamitan pada istrinya dan aku untuk pergi ke kebun alpukatnya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya itu, sambil berkata padaku, "Sul, kalau nanti kamu mau lihat-lihat kebun alpukat Mas, susul saja ke sana ya," ucapnya. Setelah istriku dan Mas Paidi pergi dari rumah itu, maka sekarang yang ada di rumah itu hanya tinggal aku dan Mbak Yuni yang sedang sibuk membersihkan meja makan.
untuk mengisi waktu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tugas yang diminta oleh istriku. Aku gunakan untuk membaca koran lokan di ruang tamu. Entah sudah berapa lama aku membaca koran itu, yang pasti seluruh halaman sudah aku baca semua. Tiba-tiba saja, aku dikagetkan dengan adanya suara seperti ada yang terjatuh dan diikuti dengan suara mengadu dari belakang. Dengan gerakan refleks, aku segera berlari menuju belakang sambil berteriak, "Mbak, ada apa Mbak?" Ketika sudah dekat dari dalam kamar tidurnya, aku dengar suara Mbak Yuni seperti mengadur. "Sur, tolong Mbak." Itulah suara yang aku dengar dan ketika aku lihat ternyata Mbak Yuni dalam posisi terduduk di lantai. Sepertinya dia habis terjatuh dari bangku kecil yang ada di dekat lemari pakaian. Serta-merta aku angkat Mbak Yuni ke atas tempat tidurnya yang cukup lebar dan aku tidurkan sambil aku tanya, "Mana yang sakit Mbak?" Tanyaku dengan rasa khawatir. Di sini, Mbak Yuni menjawab dengan wajah meringis seperti menahan rasa sakit, sambil mengurut dari luar rok yang dipakainya itu. Tanpa permisi, langsung saja aku membantu mengurutnya. "Mbak, apa ada bagian lain yang sakit?" Tanyaku memastikan. "Ya ada kok Sur, cuman di sepanjang kaki kanan ini sampai atas ada rasa sakit sedikit." Jawabnya dengan meringis menahan sakit. "Oh iya Sur, tolong ambilkan minyak kayu putih di kamar Mbak bisa, biar terasa hangat dan hilang sakitnya ini," pintanya. Aku kemudian segera mencari minyak yang dimaksud itu di meja riasnya dan alangkah terkejutnya aku ketika kembali dari mengambil minyak kayu putih itu karena kulihat Mbak Yuni telah membuka penutup pada area yang sakitnya itu, sehingga terlihat dengan jelas pemandangan itu darinya. Aku tertegun sejenak di dekat tempat tidurnya karena melihat pemandangan yang begitu indah itu. Mungkin karena melihat keraguan-raguanku saat itu, Mbak Yuni pun langsung saja berkata, "Ayolah Su, nak usah ragu-ragu, kaki Mbak terasa sakit sekali ini loh. Lagi pula dengan Mbak sendiri saja kok pakai sungkan segala. Tolong diurutkan kaki Mbak yang sakit ini, tapi nggak usah pakai minyak kayu putih itu. Mbak takut nanti malah jadi kepanasan kena minyak itu." Dengan perasaan yang penuh dengan keraguan, akhirnya ku urut juga secara pelan-pelan kaki kanannya, yang terlihat ada tanda agak merah memanjang yang mungkin sewaktu terjatuh tadi terkena bangkunya yang dinaikinya. "Bagaimana Mbak? Apa di sini yang sakit?" tanyaku. "Betul Sur, ya yang itu. Tolong urutkan yang agak keras sedikit dari atas ke bawah," perintahnya. Dengan patuh segera saja aku ikuti permintaan Mbak Yuni itu. "Sur, tolong agak ke atas sedikit nurutnya," ucapnya seraya tangannya menarik penghalangnya. Sehingga semakin membuatku tertegun karena keindahan yang ada semakin indah saja yang ada di depan mataku itu, sampai-sampai aku berhenti mengurut. "Ayo dong Sur, kok ngurutnya jadi berhenti?" kata Mbak Yuni sehingga membuatku tersadar dari lamunanku itu. Iya Mbak, maaf, tapi Mbak," jawabku agak terbata-bata dan tanpa menyelesaikan perkataanku karena agak ragu. "Kenapa sih Sur?" kata Mbak Yuni kembali sambil tangan kanannya memegang tangan kiriku, serta menggoncangnya perlahan agar aku tidak ragu untuk membantunya. "Mbak, saya," ucapku gagap karena aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saat itu pada Mbak Yuni. Tetapi yang pasti, keinginanku saat itu tiba-tiba saja begitu tinggi, karena melihat apa yang terlihat itu pada Mbak Yuni. "Sur," ucapnya lirih sambil menarik tangan kiriku, dan aku ikuti saja tarikan tangannya itu tanpa prasangka yang bukan-bukan. Akan tetapi, ternyata tanganku itu diletakkan tepat pada bagian yang telah membuatku ingin itu. Kejadian yang tidak aku duga sama sekali ini begitu mengagetkanku dan secara tidak sadar aku bergumam, "Mbak, saya..." Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, Mbak Yuni malahan berucap, "Sur, kok kamu seperti belum pernah saja Sin?" ucapnya pelan dengan tatapan yang penuh harapan. "Mbak, saya takut kalau nanti Mas Paidi datang," sahutku. Karena memang saat itu aku takut beneran, aku pun mencoba menarik tanganku itu. Tetapi tangan Mbak Yuni yang masih tetap memegang tanganku itu pun juga berusaha menahannya, dan bahkan semakin menekannya serta berkata pelan, "Sur, si masih itu pulang untuk makan siang selalu jam 1 siang nanti. Tolonglah Mbak Sur."
Terdengar permintaannya itu seperti menghibah. Sebetulnya siapa sih yang bisa menolak rezeki yang seperti ini? Aku juga tidak munafik, aku tentu saja juga tidak bisa menahan diri kalau dalam situasi yang seperti ini. Tetapi karena ini baru pertama aku alami, apalagi ini dengan kakak iparku sendiri, tentunya perasaan takut pun pasti ada. Di saat aku masih dengan keraguanku, tiba-tiba saja Mbak Yuni telah lebih dulu memulainya. "Mbak, biar saya kunci pintunya dulu ya," pintaku, karena aku merasa was-was kalau nantinya sampai ada orang yang tiba-tiba saja masuk. Tetapi Mbak Yuni malahan menjawab, "Lah Ustaz, selama ini nggak pernah ada orang yang pagi-pagi datang ke rumah Mbak," ucapnya seraya terus berusaha membuatku semakin terpancing. Semakin lama Mbak Yuni semakin nekat. Aku yang sebenarnya sudah ada keinginan sejak tadi itu pun segera menyambutnya dan membalasnya dengan sukacita. Sehingga Mbak Yuni tentu saja menjadi senang bukan kepalang. Semakin lama rasa ketakutanku tadi itu pun sudah tidak teringat lagi olehku. Yang ada hanyalah bagaimana caranya pagi itu aku dan Mbak Yuni bisa sama-sama mencapai puncak ting terindah. Aku sudah lupa kalau yang bersamaku saat ini adalah Mbak Yuni, kakak kandung istriku sendiri. Pagi itu akhirnya aku dan Mbak Yuni pun dengan penuh semangat dan sukacita saling membantu satu sama lainnya untuk memperoleh sesuatu yang begitu indah dan menyenangkan. Pagi itu kami ulangi beberapa kali hingga menjelang Mas Paidi, yaitu suami Mbak Yuni pulang. Acara yang menyenangkan itu pun kami sudahi dengan berat hati. "Mbak, apa ini yang menyebabkan Mbak akhir-akhir ini selalu marah-marah pada suami?" tanyaku. "Mungkin saja Sur, memangnya kenapa Sur?" sahutnya sambil tersenyum dan memberikan hadiah di pipiku. "Mbak, kalau benar tolong mulai saat ini Mbak kurangi marah-marahnya pada suami. Kasihan dia," pintaku. Mbak Yuni hanya diam dan seperti berpikir. Setelah diam sebentar, lalu aku katakan padanya, "Mbak, sudah siang lo ini. Sebentar lagi Mas Paidi pulang kayaknya," bisikku seraya aku bantu dia bangun serta bimbing dia ke kamar mandi. Setelah peristiwa ini terjadi, Mbak Yuni tidak lagi cemberut dan marah-marah seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan setelah aku dan istri serta putraku balik ke kota, Mbak Yuni seringkali mengunjungi rumah kami dengan alasan kangen istriku dan putraku. Tetapi kenyataan sebenarnya adalah Mbak Yuni itu selalu mengontakku terlebih dahulu melalui telepon di kantor dan meminta JTHNY di suatu motel sebelum akhirnya menuju ke rumahku. Untungnya sampai sekarang istriku tidak curiga, hanya saja dia merasa aneh, karena setiap bulannya mbaknya itu selalu mengunjungi rumah kami. Semoga saja rahasia indah kami itu akan selalu terjaga. Demikianlah kisahku dengan Mbak Yuni yang kekurangan vitamin dari suaminya. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir ceritanya.
rasa umurku saat ini sudah memasuki kepala 4, tepatnya sudah 43 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi kenapa di usia yang hampir setengah abad ini masih saja punya rasa keinginan yang sangat tinggi sekali? Banyak orang bilang kalau itu kubur kedua atau ketiga. Kadang saya malu ketika rasa keinginan itu muncul karena suamiku yang usianya jauh lebih tua dariku sudah tidak bisa lagi memberikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya karena faktor usia. Saya percaya akan hal itu, tapi mengapa di usiaku yang sekarang ini justru malah menambah semangatku untuk mendapatkan itu dari suamiku? Sebelumnya saya minta maaf kepada para pembaca kalau saya bercerita tentang keluh kesahku ini. Saya di sini hanya ingin berbagi cerita kepada kalian tentang apa yang pernah aku alami ini. Mungkin juga banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti saya ini. Hanya saja mereka mungkin malu ingin bercerita kepada teman atau kerabatnya. Jadi lewat tulisan ini, saya akan bercerita semuanya sampai pada akhirnya saya menemukan tempat di mana saya bisa mendapatkan itu semua. Panggil saja namaku Rahma. Saya bertempat tinggal di sebuah desa yang jauh dari Riau Pikup perkotaan. Desa yang saya tempati ini sangat terpencil. Hanya ada sekitar 50 kakak yang menghuni sebuah dusun itu. Dusun Kali Putih namanya. Banyak kenangan yang saya alami di dusun itu sejak saya masih kecil hingga saat ini. Saya sendiri menikah masih di usia yang masih sangat muda, yaitu usia 16 tahun dan sudah memiliki 2 anak perempuan. Maklumlah karena kurangnya pendidikan, perempuan di usia segitu disuruh harus cepat-cepat segera menikah karena kalau tidak akan menjadi PTWN tua nantinya. Jadi saya sendiri takut kalau hal itu akan terjadi pada saya. Sehingga saya harus menurut apa kata kedua orang tuaku. Dan itu sudah menjadi tradisi turun-menurun di desa saya. Jadi, tidak banyak wanita yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Paling tinggi hanya sampai tingkat SMP. Itu pun kalau orang tuanya mampu. Kalau yang tidak mampu, mereka hanya sampai sekolah dasar saja. Itu hanya sekilas cerita tentang desa saya. Singkat cerita, kembali ke permasalahan yang saya alami. Jadi inilah awal mula yang menyebabkan saya mengalami putri kedua setelah putri pertamaku menikah. Dan saat itu ia masih ikut bersamaku karena belum memiliki rumah sendiri. Menantuku sendirilah yang memberikan dan mewujudkan semua impianku. Semenjak suamiku sudah tidak bisa lagi memberikan kewajibannya kepada istrinya. Malam itu malam pertama bagi putriku dan suaminya. Sekitar jam 00:05 saya terjaga dari tidurku. Karena ingin demikian air kecil, lalu kemudian saya keluar kamar hendak pergi ke belakang. Dengan perlahan saya berjalan dan masih sempoyongan, karena mata juga masih sangat ngantuk sekali. Saya berjalan melewati kamar putriku. Secara tak sengaja saya mendengar suara berbisik lirih dari kamar putriku. Dan aku pun berhenti sejenak di depan pintu untuk mendengar lebih jelas lagi. "Mas, hijab terus mas." Benak banget, kata-kata itu yang terdengar di telingaku malam itu. Saya hanya tersenyum dan membungkam mulutku dengan telapak tanganku. Kemudian saya melanjutkan berjalan ke belakang. Saat di belakang saya tiba-tiba membayangkan sendiri tentang apa yang mereka lakukan. Sepertinya wenak banget mereka ya bisa melakukan hal itu, gumamku di saat saya demikian air kecil. Tiba-tiba saja seperti terjadi keanehan dalam diri saya, seperti ingin seperti mereka. Saya mulai gelisah malam itu, dan entah dari mana inisiatif itu datang di pikiranku untuk melakukannya secara mandiri. Lalu saya pun pelan-pelan mencobanya sendiri dengan alat seadanya. Jamri temal pun mulai saya gunakan untuk itu. Jiwaku seakan meronta karena sudah sangat lama saya tak mendapatkan hak saya sebagai istri. Hingga saya seperti ini. Meski dengan seperti itu, saya sangat lega karena saya sudah bisa merasakan dan mendapatkannya. Meski dengan cara seperti itu.
Jujur, ini baru pertama kalinya saya lakukan dan itu datang secara tiba-tiba, tidak pernah saya rencanakan. Cuman saya hanya dapat informasi dari sebuah artikel di internet membahas tentang tindakan seperti itu. Namun saya tidak pernah percaya sama tulisan artikel itu. Memang gimana rasanya kalau harus dilakukannya secara mandiri? Tanyaku dalam hati. Menurutku ya aneh aja kalau seperti itu. Namun saya juga punya rasa penasaran yang pada akhirnya saya mencobanya sendiri malam itu. Dan hasilnya pun hampir sama, tidak ada bedanya. Mungkin bedanya hanya didapat dari pasangan kita. Dan yang satunya didapat dari kita sendiri yang timbul dari pikiran yang membayangkan sesuatu hal. Tapi jujur saya baru bisa berkomentar setelah apa yang saya coba itu ternyata juga mantap rasanya. Setelah itu, saya pun tersenyum-senyum sendiri. Kok bisa ya saya seperti ini? Gumamku dalam hati. Ini semua karena suami, kalau enggak, ya enggak mungkin saya lakukan itu sendiri. Ucapku di dalam hati. Dan saya langsung kembali ke kamar untuk melanjutkan mimpi. Keesokan harinya, setelah bangun, saya sudah mendapati putriku dan menantuku sudah terlihat segar, dengan rambut mereka yang masih basah dan wajah yang sangat ceria. Ceria banget ya pengantin baru ini, celutuku untuk candain mereka berdua. Apa sih mama ini? Kayak belum pernah saja, jawab putriku sedangkan menantuku hanya tersenyum saja. Iya kan mama hanya bercanda gitu aja, sewot timpaku. Kalian mau dimasakin apa hari ini? Mumpung mama hari ini ingin masak banyak, tanyaku. Terserah mama saja deh, dimasakin apa aja Nilam pasti suka. Kan mama jagonya masak. Nilam akan bantu mama kalau mau masak, jawab Nilam. Boleh yuk, ajakku. Bentar ya mas, Nilam bantu mama masak dulu. Kalau Mas Surya mau jalan-jalan pagi, silahkan keburu mataharinya muncul, ucap Nilam pada suaminya. Tumben amat nih, mama sama anak rame di dapur, sapa suamiku yang baru saja bangun. Iya pak, katanya mama mau masak banyak, makanya Nilam bantu mama, sahut Nilam. Si Agil belum bangun tak? Tolong bangunin dong pak, udah jam segini masih molor aja, ucap Nilam lagi. Setelah 2 jam, masakan pun sudah jadi dan siap untuk dihidangkan di meja makan. Memang banyak yang saya masak pagi itu, ada sayur lodeh dan juga opor ayam, ada juga telur dadar dan juga tempe tahu. Saya rasa itu semua sudah lebih dari cukup untuk 5 orang, karena saya sendiri tidak mau dianggap mertua pelit sama menantuku. Jadinya saya akan membuat menantu saya itu betah serta nyaman tinggal di rumahku sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Selanjutnya kita semua berkumpul di meja makan dan sarapan bareng. Sembari sarapan, timbul rasa anyah lagi dalam diriku setelah melihat menantuku. Saya melihat menantuku ini sangat tampan sekali, sehingga membuat jiwa mudaku kembali muncul lagi. Namun tidak semata-mata saya melihatnya, saya hanya meliriknya sekilas saja. Sedikit basa-basi, saya menyuruh menantuku untuk sarapan yang banyak. Ayo nak Surya sarapan yang banyak, gak usah sungkan-sungkan, ucapku. Iya mah ini sudah banyak kok, jawabnya singkat. Selesai sarapan saya pun membereskan piring kotor untuk dibawa ke belakang untuk dicuci serta membersihkan dapur yang masih terlihat kotor dan berantakan. Pendek cerita, lama-lama perasaanku terhadap menantuku itu makin tumbuh dikit demi sedikit. Saya sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu, hanya saja saya masih menyimpannya rapat-rapat dalam hati. Mungkin ini semua karena kurangnya saya mendapatkan dari suamiku, sehingga saya seperti ini. Saya tidak boleh egois seperti ini, saya harus bisa menahannya, kataku dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Nilam pun hamilis anak pertama dan saat itu umur kandungannya sudah sekitar 6 bulan. Otomatis menantuku tidak bisa lagi mendapat JTH dari istrinya. Dan pada suatu malam ketika suami sudah tidur, dan malam itu hanya tinggal saya sama Nilam di ruang keluarga lagi menonton TV. Sedangkan Surya menantuku lagi di kamarnya. Mah, Nilam sudah ngantuk, Nilam ke kamar dulu ya, ucap Nilam seraya berjalan ke kamarnya. Ya sayang,
Lagian suamimu sudah nunggu dari tadi tuh, kataku. Namun ketika Nilam mau masuk kamarnya, Nilam berteriak kepada suaminya sembari berkata, "Mas, kamu apaan sih? Kamu melakukannya secara mandiri lagi ya? Sudah aku bilang Mas Surya jangan lakukan itu lagi. Mas itu harus sabar dan harus kuat menahannya. Tidak mau seperti ini. Bikin aku infil saja. Minggir sana. Malam ini Mas Surya harus tidur di luar." "Aku nggak mau Mas Surya seperti itu lagi," kata Nilam sedikit kecewa. Saya pun mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Nilam kepada suaminya itu. Saya pun pura-pura masuk kamar sebelum Surya keluar dari kamarnya. Saya mencoba memejamkan kedua mataku namun tidak bisa, hingga akhirnya saya keluar kamar untuk mengambil air minum. Sebelum saya berjalan ke dapur, saya mendengar Surya lagi mengeluarkan suara aneh dari ruang keluarga. Saya pun berinisiatif untuk menengoknya. Ketika saya menengoknya, menantuku itu sedang melanjutkan kegiatannya tadi dan sempat terhenti karena ketahuan sama Nilam. Dan menang hanya secara mandirilah Surya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena pada saat itu, gak mungkin ia mendapatkan dari Nilam. Kemudian saya tidak jeti ke dapur melainkan menghampiri Surya. Dengan tujuan saya ingin membantunya karena saya kasihan melihatnya seperti itu. "Surya," tegurku. "Mama." Dia kaget ketika melihat saya datang. Seketika ia langsung merapikan semuanya. "Mama tahu kok kalau kamu tidak bisa menahannya. Tapi kamu juga harus tahu kalau istrimu lagi hamilis, jadi kamu harus bersabar," kataku. "Ita mah, maaf karena aku sudah tidak kuat tadi. Makanya Surya terpaksa melakukannya secara mandiri," kata Surya. "Apa kamu mau mama bantu tapi dengan ini saja? Sembari kutunjukkan alat bantu untuknya. Apa kamu bersedia nak Surya?" tanyaku. Entah kenapa saya berani sekali menawarkan bantuan kepada Surya menantuku. Mungkin memang ini yang saya harapkan darinya, agar saya juga bisa mendapatkan apa yang selama ini cuma bisa jati bayang-bayang dalam hidupku. "Mama yakin ingin membantu Surya?" tanyanya. "Apa mama kelihatan bohong?" timpalku. "Ya udah kalau gitu Surya mau mah." Malam itu pun saya langsung membantu menantuku dengan hati yang sangat bahagia. Hanya dengan genggaman tangan, menantuku sudah seperti ular kepanasan. Saya berusaha membuat menantuku itu mendapatkan semuanya mesti hanya sebatas itu. Tapi lama-kelamaan saya sendiri yang tidak bisa membendung keinginanku sendiri. Setelah semua selesai dan Surya sudah mendapatkan apa yang dia mau, justru Surya malah sebaliknya ingin membantuku juga. Saya sempat mau menolaknya, tapi Surya dengan penuh semangat dia berhasil membuat diriku tak mampu bergerak. Dan hingga akhirnya saya pun pasrah menerima bantuan dari menantuku. "Mama juga menginginkan ini semua kan?" tanya Surya. Saya hanya bisa menganggukkan kepala saja. Dengan semangatnya yang tinggi, Surya bisa membuatku melayang di angkasa. Jujur selama ini memang ini yang saya harapkan darinya. "Santai saja nak Surya. Mama ini malam ini jadi malam yang panjang untuk kita. Mumpung ada kesempatan kita harus memanfaatkannya dengan baik." "Baik ma. Pokoknya malam ini Surya akan bantu mama sampai selesai," kata Surya sembari melaksanakan kegiatan itu. "Coba mama sekarang yang didemikian. Biar mama tahu rasanya hidup di demikian." Lalu kemudian saya mengikuti saran darinya. Dan memang benar apa yang disarankan menantuku itu bisa membuatku lebih merasa nyaman dan mendapatkan yang lebih dari sebelumnya. Hingga 3 jam lamanya kami melakukan kegiatan sakral itu hingga selesai. "Makasih ya nak sudah bantu mama malam ini. Mama tidur dulu ya." "Iya mas, sama-sama. Lain kali kita bisa melakukannya lagi kan ma?" tanya Surya. "Ya kita lihat dulu situasi dan kondisinya Surya. Kita tidak boleh gerusa-gerusu, nanti bisa ketahuan sama istrimu dan papamu," kataku. "Oh pada mama sayang," timpal Surya. Kemudian saya meninggalkannya sendirian di ruang keluarga. Keesokan harinya, seperti biasanya saya beraktivitas di dapur membuatkan makan pagi untuk keluarga.
Tak lama Nilam menyusulku. Masak apa sih, Ma? Tanya Nilam. Ini Mama masak sayur bobo bayam kesukaanmu dan sambal terasi. Lapnya tempe. Kamu suka kan sayang? Jawabku. Suka dong, Ma. Apapun yang Mama masak Nilam pasti suka, katanya. Lah suamimu mana? Dak kamu bangunin nanti kesiangan lo berangkat kerjanya, tanyaku. Nilam masih sebel sama dia. Karena semalam Mas Surya sudah bikin Nilam kecewa, jelas Nilam. Ada apa, Zo? Mbak boleh kayak gitu sama suami? Aku pura-pura nggak tahu apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Sudah, Nilam nggak mau membahasnya lagi. Nilam mau jalan-jalan di depan saja. Setelah itu, saya melanjutkan aktivitasku yaitu memasak. Tiba-tiba Surya datang dan berada tepat di belakangku. Padi Mama sembari tangannya demikian di tempat itu. Surya, kamu tuh ya kalau ada yang lihat gimana? Jangan seperti itu lain kali. Kita harus bisa jaga rahasia ini. Udah sana kamu mandi dulu nanti telat loh, kataku. Aman kok, Ma. Nilam lagi di depan tuh sama Papa. Ya udah Surya mau mandi dulu ya, Ma. Entah kenapa, saya kok merasa bahagia setelah mendapatkan itu darinya. Sebenarnya hal ini nggak boleh terjadi karena ia adalah menantuku. Saya sudah menjadi orang yang sangat egois, tidak pernah memikirkan perasaan orang, apalagi ibu putriku sendiri. Yang tadi niat saya hanya ingin membantu menantuku, kini malah sebaliknya. Menantukulah yang selalu minta bantuan itu, sehingga kita keterusan setiap ada kesempatan. Dan dimanapun kita bisa melakukannya ketika kesempatan itu ada. Inilah yang paling seru lagi ketika suamiku dan Nilam serta adiknya pergi keluar rumah dan di rumah hanya ada saya dan Surya. Waktu itu saya lagi baras-baras dan bersihin kamar. Tiba-tiba menantuku datang menghampiriku dan demikian dari belakang. Mama, Surya ingin demikian lagi, mumpung rumah lagi sepi, ucap Surya. Jangan sekarang Surya, nanti kalau mereka tiba-tiba datang gimana? Tanyaku. Mereka masih lama, Mah. Makanya kita harus buru-buru demikiannya, bujuk Surya. Tanpa rasa ragu lagi saya pun kembali melakukan kegiatan itu. Surya masih menunjukkan performanya sebagai sosok laki-laki yang hebat dan penuh dengan semangat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan kepada pemirsa semua. Karena kalau diceritakan semuanya, gak ada habisnya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam santun dan salam sejahtera. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.